Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, syukur Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul pada saat ini. Tidak sekedar memperingati Hari Kebangkitan Nasional, tapi kami ingin mengajak kita melakukan satu refleksi ke depan apa yang akan dan perlu kita lakukan untuk bangsa ini. Saya berkecimpung di dalam pertarungan antar bangsa dan saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu sekalian bagaimana sebetulnya bangsa ini perlu bersiap menghadapi era globalisme yang mungkin tidak kita pahami bahwa ini sebetulnya banyak penuh dengan jebakan. Namun demikian saya ingin menyampaikan bahwa kenapa kami memilih nama gerakan ini Komunitas Indonesia Sejati. Karena sebetulnya yang kita perlu bangun bukanlah Indonesia baru, tapi Indonesia yang sejati. Baru apakah kita meninggalkan paradigma 45, meninggalkan semangat Sumpah Pemuda, proklamasi maupun Pancasila. Sehingga kami berusaha untuk mendudukan kembali sesuai dengan apa yang semestinya kita pikirkan bersama. Bagaimana bangsa ini terbentuk melalui Sumpah Pemuda, kemudian memproklamasikan diri sebagai bangsa yang merdeka, dan kemudian merumuskan mimpi Indonesia di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang sayangnya sampai saat ini kita belum pernah memikirkan dengan sepenuh hati. Saya ingin menyampaikan berbagi dengan Bapak Ibu sekalian bahwa saya berkenalan dengan teman-teman dari Kingdom Business Community itu sepulang saya dari Kamboja pada tahun 2008. Mereka melakukan kegiatan bisnis sebagai satu misi dari Tuhan. Mereka tidak menyogok, mereka membayar pajak dan kalau kena tilang mereka bayar. Saya pikir dari pengamatan saya sejak bergaul dengan mereka, ini orang-orang waras. Karena itu saya pikir mereka adalah orang-orang yang kita perlukan. Karena itu sejak saat itu saya ngompori mereka agar mereka mau menjadi perekat bangsa ini. Karena dari zaman penjajahan Belanda kita dipecah belah. Masyarakat Indonesia dibagi di dalam kelas Eropa, kelas Timur Asing, dan kelas Bumi Putra. Dan disinilah saya melihat ada satu hal yang sangat relevan, bahwa kelompok ini mudah-mudahan dengan bantuan dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian ini akan bisa menjadi satu komponen bangsa yang akan menumbuhkan kesadaran. Karena kesadaran inilah yang saya pikir kita sudah mulai surut. Kita tidak ingat bahkan lupa. Karena itu tadi kalau saya menyimak lagu yang dibawakan oleh Ibu Dini Norman, saya terus terang saja sangat tersentuh bahwa sebenarnya bangsa ini sebetulnya harus menyadari bahwa bangsa ini harus sadar dengan menempatkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebenarnya membawa satu konsekuensi yang besar dan berat untuk kita semua. Karena kita tentunya tidak akan pernah berani berbohong pada pacar kita, tapi kerap kali pada Tuhan ternyata kita berbohong. Di dalam kita sholat, kita menyatakan, berjanji, sholatku, ibadahku, hidup matiku untuk Tuhan. Tiada sekutu baginya, dan sejak awal saya adalah Muslim. Tapi ternyata ini tidak kita patuhi. Alangkah indahnya kalau semua warga Indonesia, termasuk yang Nasrani, karena tentunya kawan-kawan Nasrani tidak mau kalau nanti bertemu Tuhan, Tuhan akan bilang, siapa kamu? Saya tidak kenal kamu. Ini semua ada di dalam kitab suci. Inilah sebetulnya kalau kita merayakan kebangkitan nasional, marilah kita bersama-sama menemukan kembali jati diri kita. Bahwa kita adalah bangsa yang beriman. Dan kita sudah bertekad dan berjanji. Karena itu sebetulnya saya ingin berbagi dengan para hadirin, bahwa mulai malam hari ini kita sekarang sudah menyadari kita semua berjanji pada Tuhan. Jadi kalau dari
rakyat jelata sampai presiden menyadari bahwa mereka berjanji pada Tuhan, saya percaya amanah akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itulah sebenarnya saya sangat berbahagia bahwa teman-teman dari KBC akhirnya menyadari bahwa mereka bisa dan perlu berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Karena saya katakan bahwa Anda mempunyai beberapa kelebihan, bahwa Anda serius, Anda punya komitmen, dan Anda punya kelebihan. Karena tidak semua orang mampu membaca angka. Nah, teman-teman ini mampu, karena itu mereka mampu untuk survive dan berkembang. Saya katakan pada mereka pada waktu saya ikut kegiatan ini pada tahun 2008, saya menyampaikan bahwa Rasul Muhammad SAW pekerjaan pertamanya adalah berniaga. Namun ada sesuatu yang tetap mengusik hati saya adalah bahwa beliau melaksanakan dagang itu dengan cara yang jujur sehingga diberi gelar Al-Amin. Dan lebih aneh lagi, beliau ternyata selalu beruntung. Dan dari berbagai testimoni dari kawan-kawan yang ikut dalam kegiatan ini, mereka menyatakan setelah bisnis mereka serahkan pada Tuhan, mereka ternyata maju. Dan dengan demikian membuktikan bahwa ternyata kalau Tuhan beserta kita akan tetap maju dan berkembang. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian bahwa setelah proklamasi sampai dengan pergantian Orde Lama ke Orde Baru, kita nyaris celaka. Namun dari sejak Orde Baru sampai sekarang, kita nyaris berhasil. Kita benar-benar luar biasa dicoba, diserang dengan berbagai pemberontakan di dalam negeri. Banyak sekali korban, tapi ternyata alhamdulillah karena kita masih dekat dengan Tuhan, kita selamat. Dan kemudian tentu kita ingat pada waktu Tetuko diluncurkan, itu kan betul suatu kebanggaan. Tapi kemudian kita mengalami kesurutan. Semua itu terjadi karena kita silaf, kita melupakan Tuhan. Nah disinilah sebenarnya bahwa Pancasila itu sesuatu hal yang menurut pendapat saya, itu merupakan satu tugas bangsa ini. Bangsa ini punya tugas untuk membangun peradaban baru. Membangun bagaimana Indonesia ikut bisa berperan di dalam dunia internasional. Karena kita tidak ingin hubungan ekonomi didasarkan oleh pendekatan eksploitatif. Tapi suatu pendekatan yang saling melengkapi. Karena Pancasila bersifat unity in diversity and diversity in unity. Di sinilah sebenarnya keunggulan bangsa ini yang sayangnya kita belum pernah mempelajari dengan sungguh-sungguh. Karena itu tantangan kita ke depan agar kita mau menjabarkan apa yang masih menjadi nilai-nilai itu menjadi sesuatu yang aktual. Inilah tantangan kita ke depan. Karena itu sebenarnya Bapak dan Ibu sekalian, mengapa kami memakai istilah bahwa kita perlu menjadi patriot. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen, dihapuskan istilah asli dan asing, kita tidak menggunakan lagi suatu pilihan. Karena itu kita sekarang perlu mencari sesuatu. Dahulu asli dan asing itu ukurannya fisik. Nah sekarang dan Pekatan Sejati itu ukurannya adalah sikap mental. Meskipun dia seorang Indonesia asli, tapi kalau dia koruptor, saya pikir dia bukanlah seorang Indonesia. Dia tidak cinta pada bangsa ini. Inilah sebenarnya yang membuat kami berusaha untuk mempelajari bagaimana kita bersama-sama bisa membangun kembali bangsa ini. Karena perkembangan sudah begitu cepat, perubahan begitu pesat dan sangat berpengaruh kepada bangsa ini. Sekarang banyak sekali keluhan bahwa kita sekarang kelihatannya akan bisa menjadi penonton di negeri sendiri. Semua karena kesalahan kita sendiri. Inilah yang saya pikir ke depan melalui kegiatan ini kami ingin mengajak Ibu dan Bapak sekalian untuk bersama-sama dengan kami, mari kita bergandengan tangan, kita bergotong royong untuk membangun kembali. Karena kita harus membalas budi para pejuang yang sudah rela gugur